Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua, Sobat Kanwil, serta teman-teman yang menyaksikan acara ini. Hari ini adalah podcast edisi ke-6. Ya, podcast kita ini namanya adalah Bank Kosta. Bank Kosta itu merupakan akronim dari membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Sobat Kanwil semua, hari ini kita menghadirkan narasumber. Mungkin dari teman-teman Sobat Kanwil sudah ada yang mengenal beliau. Beliau merupakan seorang kepala seksi di Direktorat APK. Beliau adalah Mas Ferry Taufik Saleh. Nah, Mas Ferry ini beliau sekarang menjabat sebagai kepala seksi dukungan sistem akuntansi di lingkungan Pemda. Sedikit saya bacakan riwayat beliau. Beliau ini merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2004. Nah, dari D4 STAN ini beliau lanjut S2 di Master Accounting and Finance di University of Adelaide. Seperti ya Mas Ferry ya. Betul. Mohon maaf Mas Ferry, seharusnya saya persilakan Mas Ferry untuk memberikan salam dulu buat teman sobat-sobat Kanwil semua. Silakan Mas Ferry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah mengundang saya di acara Bank Kosta. Sobat Kanwil sekalian, sangat senang rasanya bisa bertemu dengan Sobat Kanwil sekalian di acara ini. Ya, semoga ini perkenalan pertama ya dan bukan yang terakhir gitu ya. Karena kadang-kadang ini yang pertama dan juga yang terakhir, tapi semoga ini adalah perkenalan pertama dan bisa kita lanjutkan di episode-episode berikutnya. Karena menarik sekali untuk mengulas ragam cerita terkait dengan akuntansi Pemda. Ya. Baik, Mas Ferry. Terima kasih banyak sudah menyapa Sobat Kanwil semua. Jadi, Mas Ferry, tema yang kita angkat hari ini terkait dengan WTP atau capaian tertinggi dari opini atas LKPD yang didapatkan Pemda dari auditor atau dari BPK. Nah, Mas Ferry, topiknya adalah WTP bisa, bertahan, pasti bisa. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini bahwa banyak Pemda yang sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan capaian opini terbaik ini. Karena apa? Tentunya kita sepakat bahwa opini WTP merupakan cerminan dari kinerja para pemimpin, dalam hal ini pemerintah daerah, di mana pertanggungjawaban keuangannya sangat bagus dan kredibel, seperti itu ya Mas Ferry ya. Nah, Mas Ferry, di tahun 2020 saat ini Pemda sudah atau sedang menyusun LKPD untuk tahun 2021 dan nanti sekitar bulan April atau Mei ya Mas Ferry sudah akan diaudit oleh BPK. Nah, kita berkaca atau berbicara terkait dengan data capaian opini di tahun 2020 atas LKPD tahun 2020. Sedikit pendahuluan bahwa dalam 5 tahun terakhir tentunya kita sudah mengetahui bahwa seluruh capaian opini WTP yang diraih oleh LKPD sangat meningkat atau capaiannya meningkat dari semula 378 LKPD atau 70% WTP
dan menjadi 486 atau 90% di tahun 2020. Sesuai dengan press release dari BPK, peningkatan kualitas LKPD tentunya merupakan perbaikan dari atau kinerja dari banyak pihak, dan tindak lanjut atau temuan yang sangat mendukung atas capaian itu adalah inventarisasi aset tetap dan catatan hasil inventarisasi yang dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh masing-masing Pemda. Nah, Mas Ferry, berbicara terkait dengan capaian opini WTP ini, kami ingin tahu Mas Ferry selama ini Kanwil itu turut berperan dalam membina atau menyampaikan kebijakan akuntansi kepada Pemda. Dari kacamata Mas Ferry di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, peningkatan capaian opini WTP oleh Pemda ini, apakah Mas Ferry setuju atau seperti apa bahwa capaian opini WTP ini akan serta-merta dapat mengurangi korupsi? Seperti itu, Mas Ferry. Silakan. Baik, ya, pertanyaannya menarik dan pastinya senantiasa menjadi pertanyaan di setiap tempat ya. Kalau kita merujuk kepada standar pemeriksaan keuangan negara ya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15, pasti Pak Eko juga sudah tahu nih Undang-Undang Nomor 15 yang kemudian menjadi Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara itu ya. Di situ dinyatakan bahwasannya terkait dengan pencapaian opini itu ditentukan melalui 4 kriteria ya Pak Eko ya. Nah, 4 kriteria ini yang selalu kita pegang ya. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, di mana apa yang dilakukan, transaksi keuangannya sudah selaraskah atau belum dengan standar yang berlaku. Karena standar akuntansi pemerintahan ini berlaku untuk semuanya, baik untuk penyusun laporan keuangan maupun juga bagi pemeriksa untuk melihat indikator-indikatornya sesuai atau tidaknya, seperti itu. Lalu kedua adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan apakah kemudian teman-teman Pemda sudah mengikuti seluruh aturan main yang berlaku dalam tata kelola ya. Misalnya terkait dengan bendahara pengeluaran, apakah sudah dibuat sedemikian rupa, terkait dengan uang persediaan, apakah sudah dilakukan sedemikian rupa, itu juga menjadi penting, itu yang kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah kaitannya dengan kecukupan pengungkapan atau pengungkapan yang memadai. Ya. Apakah teman-teman Pemda juga sudah mengungkapkan semuanya dengan cukup memadai, dengan memadai, bagaimana kriteria mengukur memadainya? Biasanya suka tanya gitu Pak Eko ya. Ya sesuai dengan apa yang tercantum dalam standar akuntansi pemerintahan itu minimal, syarat minimal. Jadi kalau di standar sudah ditentukan, silakan misalnya untuk piutang ya, cantumkan pencantuman nama debitur gitu ya, berapa jumlahnya, ada kesulitan apa ya, lantas berapa banyak piutang yang tidak mampu tertagih dan seterusnya, itu bisa menjadi bagian dari pengungkapan sesuai dengan aturan di standar. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa lihat di standar. Dan terakhir Mas Eko itu adalah terkait dengan sistem pengendalian internal yang efektif ya. Itu sangat-sangat kemudian menjadi kriteria di mana BPK kemudian akan menentukan ya atau mengasersi istilahnya ya berapa kira-kira nilai materialitas dari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Berapa nilai kira-kira materiality-nya gitu ya. Nah, dari situlah kemudian diukur kalau misalnya salahnya lebih dari nilai materialitas yang diizinkan atau yang tolerable, kita bilang ya, tolerable misstatement-nya gitu bahasanya. Dari situlah kemudian diukur, angkanya biasanya kadang-kadang 5%, 10%, tergantung dari professional judgment dari teman-teman pemeriksa ya, di atas indikator-indikator atau pengujian yang dilakukan oleh teman-teman auditor terhadap laporan keuangan. Seperti itu Mas Eko. Dan kalau boleh dibilang ya, tadi kan Mas Eko tanyanya kaitannya dengan korupsi. Kalau dari indikator kriteria yang ada seperti itu, maka agak sulit juga Mas Eko. Kalau kita bicaranya hubungan langsung gitu ya. Kalau bicaranya hubungan langsung kayaknya agak sulit gitu. Agak sulit untuk bilang kalau WTP pasti
nggak korupsi gitu. Itu agak sulit ya, karena kriterianya tadi kan SAP, pengendalian efektif dan seterusnya. Namun ketika kita kemudian mengaksesnya ya, mengaksesnya dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa ukur kecenderungannya seperti apa gitu ya. Dan seharusnya juga ketika opini WTP sudah tercapai, otomatis tata kelolanya juga harus menunjukkan tata kelola yang benar-benar WTP, Mas Eko ya. Ya, tata kelola yang sudah bagus. Karena tadi salah satu ukuran kriterianya kan adalah pengendalian yang efektif gitu ya, sistem pengendalian internal yang efektif. Jadi kalau kita berbicara sistem pengendalian internal yang efektif, otomatis kan seharusnya sudah A, B, C, dan D itu sudah diterapkan. Misalnya terkait dengan pengelolaan kas, ada nggak berangkasnya? Kapan uang di bank kas itu harus disetor ke bank yang ke bank pemerintah? Kapan waktunya? Apakah sehari, 2 hari, atau bagaimana? Apakah terkait dengan piutang? Adakah proses pencatatan piutang tertagih, aging schedule-nya dilakukan tidak? Untuk persediaan misalnya ada nggak kartu persediaannya? Orangnya gimana? Gudangnya bagaimana gitu ya? Nah dari situlah kemudian dapat diukur nih kira-kira resiko terkait dengan fraud itu menjadi lebih besar atau tidak, dan itu kan bagian dari yang akan diuji nanti. Namun sekali lagi kalau misalnya ditanya langsung ya, apakah kalau sudah WTP berarti tidak ada korupsi? Wah, ya agak sulit untuk menjawabnya karena itu adalah bagian dari risiko yang memang ada. Namun ketika kemudian kita berupayakan ini selalu WTP, ya harapannya adalah tata kelola itu selalu menjadi baik dan lebih baik lagi. Ya bukan berarti saya sudah WTP selesai gitu, tutup buku, dah. Nggak gitu, tapi kemudian kita mencoba untuk selalu memperbaiki tata kelola kita menjadi lebih baik, bahkan tidak pernah berpuas kalau memang sudah lebih baik dan kemungkinan untuk pintu-pintu tadi sudah tertutup, ya mungkin bisa berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Seperti itu, Mas Eko. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ferry. Penjelasannya sangat gamblang sekali bahwa untuk mengukur apakah Pemda atau opini WTP itu sudah pasti tidak korupsi, sulit juga ya Mas Ferry untuk bicara seperti itu karena yang Mas Ferry sampaikan tadi bahwa tata kelola yang baik tentunya diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan jauh dari kata korupsi. Seperti itu ya Mas Ferry ya. Mas Ferry, begini Mas Ferry, beberapa waktu lalu terkait dengan hasil opini LKPD 2020, saya mendengar nih entah benar entah tidak nih mudah-mudahan benar ya, ada Pemda yang sudah berkali-kali WTP kemudian dia menjadi turun opininya gitu ya. Mas Ferry, boleh nggak kami tahu seperti itu yang terjadi? Kira-kira apa penyebabnya Mas Ferry dan apakah Pemda itu lantas kemudian boleh kita bilang tidak lagi transparan dan akuntabel atau salahnya kira-kira di mana? Seperti itu Mas Ferry. Ya, berat juga ya pertanyaan Bang Kosta ya. Jawab yang santai saja Mas. Iya, pertanyaannya yang berat ya, kita sih santai-santai aja ya, tapi iya. Ya, ini menarik untuk dilihat Pak Eko ya, Mas Eko ya. Jadi kaitannya dengan apa nih, dengan kenapa dia turun jadi WDP itu nggak bisa ditentukan lewat 1-2 hal gitu ya. Dan untuk pastinya sih sebenarnya Mas Eko atau Sobat Kanwil bisa sebenarnya melihat aja langsung dari laporan hasil pemeriksaan BPK, Mas Eko ya. Ya, ya. Kan kita jangan menduga-duga juga. Oh ini karena ini ya. Oh ini karena ini ya. Karena kadang-kadang terkait dengan apa yang terjadi itu tidak semata-mata apa yang kita lihat dan kita dengar gitu ya, Mas Eko ya. Misalnya ada satu institusi A, misalnya, wah dia turun nih dari WTP ke WDP gitu ya. Sebenarnya sih turun dari WTP ke WDP itu salah satunya Mas Eko, ini saya cerita aja ya, misalnya gini, misalnya dia ternyata, kan kalau WDP itu kan wajar Mas Eko, tapi dengan pengecualian, kan gitu ya, wajar tapi dengan pengecualian. Kenapa wajar dengan pengecualian itu? Karena ketika dia sudah, tadi kan ada, saya cerita tentang tolerable misstatement ya,
Misalnya angka yang diperbolehkan di 5% Mas Eko, ternyata dia lebih dari 5%. Ini misal ya, berarti dia lebih dari 5%. Itu bisa menurunkan opininya dari WTP ke WDP. Contohnya misalnya bansos, misalnya satu institusi ada bansos. Nah, bansosnya itu misalnya di pagunya itu 10 M, misalnya 10 miliar. Terus kemudian tolerable misstatement-nya ada di angka, misalnya contoh ya, 5%-nya berapa Mas Eko? 5%-nya berarti di, Sekian-sekian. ya jangan sekian-sekian ya, misalnya 50 juta misalnya ya, 50 juta itu tolerable misstatement-nya. Ternyata kesalahan yang sudah diuji oleh teman-teman auditor itu adalah di angka 100 juta Mas Eko, itu kan sudah lebih dari 50 juta ya. Ya. Nah itulah yang kemudian dikecualikan. Yang lainnya wajar, ya asetnya wajar, ini wajar, tapi untuk bansos dikecualikan. Nanti di LHP-nya Mas Eko itu akan bunyi, ya seluruh akun transaksi itu adalah wajar, kecuali gitu ya, kecuali berkenaan dengan atau terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial, ya seperti itu. Nah kalau begitu kita jadi tahu, oh ternyata yang bikin dia turun opininya dari WTP ke WDP adalah terkait dengan bansos. Sudah, fokus aja di bansosnya tuh. Kenapa kemarin salah? Kenapa masalahnya? Pengelolaannya. Nanti dilihat lagi di buku ya, di buku 2 ya Mas Eko ya, di laporan hasil pemeriksa itu di buku 2 dijelaskan panjang lebar. Keadaannya begini. Apa rekomendasi BPK di situ? Oh, rekomendasi BPK minta seperti ini. Udah dikerjakan tuh rekomendasinya. Kalau sudah dikerjakan sempurna, kita lihat lagi. Jangan sampai yang lain, bansos sudah bagus nih, kayaknya tahun ini kita bisa WTP lagi nih. Itu bisa diukur Mas Eko, ya. Jadi bisa diramal juga gitu ya. Wah kita nih udah menyelesaikan ini, kira-kira apa lagi yang menjadi risiko. Nah, risiko-risiko itulah yang kemudian coba untuk dibuat. Tadi kalau kata Mas Eko, bisa turun Mas Eko, bisa, semuanya bisa turun gitu ya. Kenapa itu? Kenapanya ya kita nggak tahu juga, kadang-kadang kita lengah ya. Kadang kita bilang, kayaknya kita bakalan di aset, semuanya fokus di aset gitu ya. Padahal BPK tahun ini kemudian bilang ketika di entry meeting, kami akan mengakses terkait dengan bansos. Wah panik tuh, bansos kemarin nggak dilihatin gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi yang terkait dengan apa nih? Yang terkait dengan opini bisa jatuh, ya jelas bisa jatuh. Semuanya bisa jatuh. Karena kan BPK juga sobat Kanwil juga harus pahami ya. Karena pemeriksa itu kan mungkin pertama masih masih sayang gitu sama kita gitu ya. Ya, Ya, terutama tim baru maksudnya ya. iya tiba-tiba di tahun ini baru gitu ya. Fokusnya beda tahun ini, fokusnya terkait ini. Nah, baru. Jadi sobat Kanwil atau teman-teman Pemda di sini juga harus jeli gitu ya, harus jeli kira-kira yang menjadi fokus pemeriksaan di tahun ini apa sih gitu ya. Nah, di situ yang kita perkuat. Kalau sudah itu kita perkuat, maka fokus-fokusnya bisa diturunkan ke yang lain. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Eko, kaitannya dengan turun opini dari WTP ke WDP. Nah, mungkin yang paling sakit sebenarnya Mas Eko kalau turunnya dari WTP ke disclaimer. Ya, Ya. atau jangan-jangan dari WTP ke tidak wajar. Wah, itu nyesek banget ya. Kalau tidak wajar itu berarti ada sesuatu yang salah Mas Eko. Tapi kalau misalnya dia turunnya ke disclaimer itu berarti kan bukan hanya tadi ya, bukan hanya terkait dengan tolerable misstatement-nya, tapi juga sudah pervasif gitu ya, terjadi di semua lini bahasanya gitu ya, sehingga BPK kemudian teman-teman auditor kemudian mengambil pilihan itu, pilihan menyatakan opini tersebut ya. Karena khawatir kalau memberikan pendapat ternyata salah karena mungkin dipandang pengendaliannya tidak cukup kuat gitu ya, pengendalian internet tidak cukup efektif, sehingga kemudian wah ini kalau saya memberikan opini bisa salah gitu ya, karena takut salah akhirnya keluarlah disclaimer. Seperti itu Mas Eko. Ya. Jadi banyak kemungkinan nih. Ya istilahnya gini ya, maksudnya teman-teman ketika sudah WTP jangan lantas tadi saya bilang ya tutup buku gitu Mas Eko. Tapi coba dilihat lagi mana yang masih kurang, mana yang masih belum pas gitu ya. Ditingkatkan terus rekomendasi BPK yang sudah diselesaikan sampai berapa persen gitu ya Mas Eko ya. Seperti itu sih. Menurut kacamata saya. Ya, terima kasih Mas Ferry penjelasannya. Tadi Mas Ferry sempat menyebutkan bahwa pada saat tahap awal pemeriksaan tim auditor itu ada istilahnya tadi apa? Entry meeting. Entry meeting itu seperti apa Mas? Boleh dijelaskan situasinya? Apakah sama dengan expose apa namanya itu? Expose suatu perkara gitu Mas? Enggak lah, sampai segitunya. Ya, ibaratnya kalau teman-teman auditor ini kan teman-teman yang kemudian menguji dan kemudian
nanti pada akhirnya akan memberikan pendapat. Sebenarnya sih ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan kita gitu sebenarnya Mas Eko. Jadi kalau saya kemudian misalnya di beberapa kesempatan menyampaikan di satu forum ya dengan teman-teman auditor ini, mereka kemudian menyampaikan anggap kami ini sebagai mitra gitu ya. Kalau mitra kan ya akan dibantu gitu ya untuk kira-kira, karena BPK juga kan ketika sudah ini kamu salah kan nggak ditinggal begitu aja Mas Eko. Ya. Makanya kemudian ditaruh di laporan hasil pemeriksaan itu kan rekomendasi gitu kan Mas Eko ya. Nggak ditinggalin, kita itu nggak ditinggalin, ada rekomendasinya. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan pada awal, ya mereka juga ketika datang ke kita pasti kulo nuwun nih, siapapun pasti akan kulo nuwun masuk ke rumah kita. Kenapa? Mereka akan ngelihat kita lebih dalam gitu ya. Nah, di awal itu kemudian kulo nuwun bahasanya mungkin permisi lah ya. Namanya juga entry meeting gitu ya. Mereka akan menyampaikan kira-kira audit mereka akan berlangsung berapa lama. Itu akan dikasih tahu berapa lama auditnya. Apa yang mereka akan lakukan gitu ya. Itu dikasih tahu. Nanti tolong siapkan ini. Itu dikasih tahu. Jadi memang sebenarnya apa yang diujikan gitu ya itu sebenarnya akan disampaikan duluan gitu Mas Eko. Jadi nggak istilahnya kena kamu saya lihat ini gitu nggak begitu ya. Nggak langsung ya nggak akan sembarangan juga ya. Jadi mereka punya kertas kerja juga yang akan mereka assess gitu ya. Intinya adalah proses audit ini kalau kita nyusun laporan itu dari dokumen sumber ke angka-angka yang tersaji di laporan keuangan kan gitu ya Mas Eka ya. Kalau audit kebalikannya, menguji data-data yang ada di laporan keuangan kita, ditelusuri sampai ke dokumen sumbernya. Jadi kebalik gitu. Nah itu diuji bener, ada nggak dokumen sumbernya, valid nggak dia gitu ya, sah nggak dia, memang benar-benar ada atau tidak, jangan-jangan ini asal-asalan dan sebagainya. Ya, ini kita belum bicara terkait dengan kinerja dari institusi ya Mas Eko ya. Ini baru berbicara tentang angka-angka yang tersaji, apakah wajar atau tidak, seperti itu Mas Eko. Nah kalau untuk yang kinerja, wah ini bahasan kedua mungkin ya, karena ini menarik juga Jangan soalnya dikupas semua Mas Ferry, nanti saya untuk Bangkosta nggak berikutnya kupas semua ya. saja. Karena masih jadi perbincangan yang hangat ya, bahkan di tempat teman-teman di laporan keuangan pemerintah pusat juga lagi hangat-hangatnya. Apakah kinerja masuk menjadi bagian lampiran atau tidak tuh sedang menjadi perbincangan hangat. Itu Mas Eko. Ya, makasih Mas Ferry. Memang kalau berbicara tentang pemeriksaan BPK, saya pernah tuh Mas Ferry, waktu di kantor pusat juga kami terima surat semacam pemberitahuan bahwa tim kami datang, anggotanya siapa. Nah itu bagian dari mungkin entry meeting ya, sebelum dijadwalkan pertemuan tatap mukanya gitu. Kami juga disuruh mempersiapkan dokumen A sampai Z lah gitu, mungkin supaya ketika mereka datang kita tidak capek atau butuh waktu lama untuk nyari, seperti itu kali ya Mas Ferry ya. Gini Mas, terkait dengan beberapa temuan yang itu mungkin material bagi pemeriksa, itu seringkali kita perhatikan ada yang berulang dan berulang. Nah, dari kacamata Mas Ferry itu seperti apa kira-kira solusinya dari temuan BPK yang berulang? Apakah memang hal itu akan pasti terjadi di kemudian hari atau bisa dihilangkan sama sekali atau diminimalkan? Ya. Ini Mas. Iya, kalau bisa dihilangkan itu yang paling bagus, ya kan ya. Namanya temuan paling dijadikan 0 temuannya ya itu yang paling bagus. Nanti Tapi BPK kalau nggak ada temuan dong Mas. pasti ada lah ya. Namanya manusia kan tempatnya khilaf dan lupa ya nggak. Namun demikian ya sebisa mungkin kita minimum ya dalam pengertian seminimal mungkin lah temuan itu terjadi kan gitu ya. Kalaupun ada yang temuan berulang, misalnya contohnya kalau kita lihat di Pemda ya, ini kita bicara masih di Pemda ya, misalnya kaitannya dengan piutang gitu ya, kaitannya dengan itu piutang saya lihat masih nongkrong berapa lama gitu ya, atau terkait dengan aset gitu ya, itu silakan dipikirkan. Ini saya ambil contoh aja terkait dengan piutang kali ya Mas Eko ya. Misalnya ya beberapa Pemda kan ya mengakui lah di neracanya itu ada jumlah piutang yang secara penagihan tuh kayaknya udah nggak mungkin lagi dilakukan kan gitu ya. Hanya saja kan kadang-kadang teman-teman Pemda ini bingung mengeksekusinya gimana gitu ya.
dan keberanian juga ya, karena mengingat terkait dengan piutang ini kan sangat sensitif ya. Sensitif kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pendapatan gitu kan ya. Karena ketika kita mencatat piutang kan pasti di sebelahnya itu ada pendapatan gitu Mas. Ya teman-teman akunnya gitu ya. Piutang pada pendapatan. Nah, ketika kita menghapus piutang gitu kan, yang tidak tertagih ini, otomatis kan ada pendapatan kita yang loss sebenarnya gitu ya, ada yang hilang. Dan Iya. itu kan kadang-kadang orang lihat, ih kamu nyatet jumlahnya sekian, tapi tiba-tiba dihilang, ini ada apa gitu kan gitu ya. Jangan-jangan itu duitnya ditilep, abis itu kamu hapus gitu kan. Karena orang pasti akan curiga seperti itu gitu kan. Atau Nah, debiturnya masih saudara sendiri ya. iya bisa jadi. Nah, teman-teman sebenarnya sih ini saran saya langsung ya buat teman-teman Sobat Kanwil gitu ya. Sobat Kanwil yang ada di Pemda juga mungkin bisa mencoba untuk melakukannya. Contohnya misalnya eh, mengundang teman-teman yang ahli-ahli ya, misalnya dari DJKN, kaitannya dengan PUPN gitu ya. Ada nggak jalur-jalur yang bisa menghapuskan piutang lewat PUPN? Bagaimana caranya gitu ya? Undang juga mungkin ahli keuangan negara gitu ya untuk membahas ini piutang ini kalau biar tidak terkategorisasi sebagai kerugian negara gimana sih caranya? Nah, bisa juga mengundang dari apa namanya teman-teman akuntansi seperti kita ya, gimana perlakuannya gitu ya secara akunting, itu juga bisa. Nah, ketika duduk bareng seperti tadi, pasti para ahli tadi ya kemudian akan menyampaikan pendapatnya masing-masing gitu kan. Nah, selama saya mengikuti sejarah terkait dengan usaha-usaha atau upaya-upaya penghapusan nih, Mas Eko ya, Ya. ada Pemda-Pemda yang sudah berhasil, ada ya. Mereka punya kemauan yang kuat ya, keberanian yang kuat untuk menghapuskan itu ya. Pertama caranya dari misalnya ya contoh ya, misalnya mereka membuat tim, coba menelaah, menganalisis kira-kira ini piutang-piutang mana yang benar-benar tidak dapat tertagih, tidak bisa ditagih, atau mana yang sebenarnya masih bisa ditagih gitu ya, masih ada upaya penagihannya itu masih ada gitu ya. Nah itu dipisahkan. Setelah dipisahkan kemudian bikin aturan mainnya nih. Kemarin saya baru ngikutin yang teman-teman DJKN bikin tuh. Jadi apa namanya? Ada yang kemudian teman-teman DJKN ini bisa lakukan bantu gitu lewat PUPN gitu ya untuk penagihannya. Ada yang sebenarnya itu bisa dihapuskan oleh teman-teman Pemda sendiri gitu Mas Eko gitu ya. Jadi ketika teman-teman Pemda sudah punya apa nih? Sudah punya peraturan sendiri terkait dengan penghapusan, saya pikir jalankan itu gitu ya. Sepanjang due process, saya bilang due process ya. Due process itu apa ya? Proses yang baik gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu due process kayak gitu ya. Misalnya kriteria untuk menghapus sudah kadaluarsa sekian tahun misalnya ya. Misalnya sudah memenuhi waktu 10 tahun atau 5 tahun, di beberapa Pemda yang bilang kadaluarsa 5 tahunan boleh. Kriterianya lagi, oh angkanya sekian miliar untuk satu debitur yang paling maksimal misalnya. Kemudian apa namanya sudah dilakukan proses pencarian. Ketika itu semua sudah dilakukan, kertas kerjanya ada, due prosesnya ada, udah majukan itu ke usulan penghapusan. Kemana? Ya kalau ke PUPN berarti lewat PUPN dulu. Kalau misalnya tidak lewat PUPN berarti lewat teman-teman Pemda untuk menghapuskannya. Setelah itu ketika sudah jadi, sudah dapat kita sebut dengan PSBDT Mas Eko. Istilahnya suatu bentuk pernyataan atau status di mana suatu piutang itu memang betul-betul tidak dapat tertagih. Nah, itu ada statusnya. Kalau untuk Pemda itu kita kenal nanti akan ada aturan mainnya katanya. Ada PMK baru lagi yang keluar Mas Eko. Kita tunggu aja nih bareng-bareng. Nah, itu akan memfasilitasi PMK ini ya, akan memfasilitasi teman-teman Pemda untuk menghapuskan sendiri. Itu kemarin sih narasumbernya bilang dalam waktu dekat. Ya kita tunggu aja dalam waktu dekat beliau bilang. Sehingga nanti ketika sudah terbit PMK itu bisa apa ya? Bisa kemudian menjembatani keraguan-keraguan yang selama ini ada di Pemda ya, takut ya karena aturan main yang nggak ada, ini yang nggak ada gitu misalnya. Nah kalau itu ada, setelah itu selesai komunikasikan dengan teman-teman auditor ya, jangan lupa ya karena auditor nanti akan apa istilahnya menguji kita gitu kan. Jadi kita komunikasikan boleh nggak ini dihapus gitu ya, apakah sudah benar due proses kami gitu ya. Mungkin teman-teman auditor akan membantu kita untuk sudah benar atau belum atau masih ada yang kurang. Dan hal-hal itu jangan juga langsung misalnya Mas Eko ya punya utang 10 triliun. Kalau kita mau hapus sekarang 10 triliunnya, gak usah begitu, cicil aja. Per tahun ini mungkin 1 triliun gitu kan, tahun depan 1 triliun, nggak apa-apa. Karena teman-teman BPK, teman-teman auditor juga akan melihatnya ini Pemda benar-benar serius enggak gitu ya.
Jangan-jangan sebetulnya dibiarin aja gitu. Nah, kalau misalnya temuan-temuan ini ada progres, saya yakin, hakul yakin, teman-teman BPK juga pasti akan menghargainya, gitu kan ya. Kenapa? Karena masalah kan memang nggak harus selesai dalam waktu singkat ya. Kalau memang ada masalah, cicil ketika teman-teman auditor melihat, ih iya ya dia memang ada progresnya. Oh iya ya dia memang berusaha. Pasti itu akan sangat-sangat dihargai. Ketimbang apa namanya kalau temuannya itu dibiarin aja ya, pimpinan juga cuek-cuek gitu ya. Besok saya sudah mau lengser gitu ya, biarin aja bodo amat. Tapi jangan begitu berpikirnya karena yang ini kan terkait dengan institusi ya, bukan pribadi-pribadi nama gitu ya. Jadi iya berlanjut. Jadi ya kalau bisa diselesaikan di tempat Bapak, Ibu gitu ya, Sobat Kanwil bisa menyelesaikannya itu akan menjadi prestasi tersendiri. Bukan begitu? Iya enggak? Iya betul Mas Ferry. Jadi ketika jadi seorang pemimpin di suatu daerah kemudian ada masalah, temuan atau terkait dengan pengelolaan anggaran, kemudian beliau purna tugas dengan situasi aman, tentunya menjadi prestasi juga, menjadi catatan atau perhatian dari masyarakat. Bukan meninggalkan hutang, meninggalkan masalah dan sebagainya seperti itu ya Mas Ferry ya. Betul banget. Mas Ferry, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Ferry. Jadi katanya kalau mencapai opini WTP itu lebih mudah daripada mempertahankan. Pendapat Mas Ferry seperti apa nih? Ya sebenarnya sih kalau dibilang lebih mudah ya so-so ya, gantung juga, relatif juga. Nanti kalau saya bilang mengejar lebih mudah, enggak ada yang kemudian protes, enggak juga Pak Ferry, saya juga udah bertahun-tahun nyoba. Sama susah ya Mas. Ada satu poin hubungan atau benang merah dari keduanya Mas Eko ya. Baik yang sedang mau berusaha meraih opini maupun yang sedang berusaha untuk mempertahankan opini. Itu sebenarnya ada benang merahnya ya. Karena istilahnya kedua hal ini sebenarnya sama gitu ya. Baik meraih atau mempertahankan opini sama-sama berat gitu ya. Saya nggak mau bilang nanti dibilang wah gampang itu udah tinggal mempertahankan, nggak juga, teman-teman kan juga bilang gitu. Nah, intinya ikutin strateginya. Mau tahu nggak? Nah itu Mas Arya, strateginya ini perlu dong disampaikan buat Sobat Kanwil serta teman-teman di Pemda yang menyimak acara ini seperti apa Mas? Iya, Sobat Kanwil yang pertama pasti kita harus senantiasa memperbaiki terus regulasi, ya nggak? Mana yang bolong, kan nggak ada regulasi yang sempurna Mas Eko. Ya sama seperti di kami juga ketika ada misalnya kaitannya dengan satu transaksi A, akhirnya kita bikin lagi gitu kan. Transaksi belum ada diatur, berbaiki lagi ya. Juga dengan terkait dengan aplikasi kita ya, apakah aplikasi kita sudah sesuai belum gitu kan. Misalnya oh ternyata aplikasi ini masih susah nih. Di tahun ini kan kita juga masih berjibaku nih ya untuk aplikasi ya. Nanti ya seperti itulah. Nah, tugas di teman-teman Pemda gitu kan. Terkait dengan aplikasi, gimana nih strateginya berhadapan dengan aplikasi yang masih dualisme ini ya gitu ya, bahasa saya seperti itu ya, menggunakan yang satu yang diarahkan oleh teman-teman yang SIPD gitu ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dengan yang teman-teman Pemda miliki sendiri gitu ya, karena kita kan menjaga agar tidak timbul resiko gagal nyusun kan gitu ya Mas Eko ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan optimalisasi terkait dengan pengelolaan aset kita yang ada, mau persediaannya, mau barang milik daerahnya, semuanya itu dikelola dengan baik. Mana yang belum masih kurang bagus gitu ya, dilengkapi. Ya, lihat rekomendasi-rekomendasi BPK. Berikutnya, yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Termasuk saran saya nih Sobat Kanwil, karena di Kanwil ada kepala seksi pembinaan ya, terkait dengan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan gitu ya. Antar wilayah Indonesia ya Mas. Ya dari se-Indonesia itu silahkan untuk betul bersinergi ya, kita sinergi aja gitu. Ada masalah apa, telepon gitu ya, nanya-nanya. Termasuk juga yang paling krusial adalah teman-teman aparat internal ya, terkait dengan pengawasan atau pemeriksaan internal gitu ya. Silakan diajak serta, karena kadang-kadang teman-teman APIP ini atau inspektorat daerah kalau di teman-teman Pemda itu
ketinggalan ilmunya dengan teman-teman sendiri gitu ya. Ya, Jadi ya. perlu ada yang sama. Ya, ini bisa diwujudkan lewat mana? Lewat yang keempat, strategi keempat, yaitu upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Terus dicoba. Berikutnya coba diidentifikasi ya apa-apa saja yang menjadi signifikan, perlu dihandle mitigasi risikonya. Akun apa sih contohnya ya di posisi pandemi Covid ini, kalau di Pemda pasti BTT gitu kan, pasti persediaan, pasti aset tetapnya, pasti piutangnya, pasti bansosnya, pasti hibahnya. Ah tuh. Ya, akun-akun ini signifikan karena adalah menjadi bagian dari penuntasan pandemi di tempat teman-teman Pemda. Dan yang terakhir, ini harus senantiasa dilihat, diselesaikan ya rekomendasi-rekomendasi BPK secara komprehensif. Kalau saya baca di LHP yang nasional ya Mas Eko ya, saya tidak bicara per Pemda gitu ya, nanti bisa dilihat di masing-masing di LHP masing-masing. Kalau secara nasional itu angkanya ada di 95% telah ditindaklanjuti Mas Eko. Oh, 95% telah ditindaklanjuti. Namun yang sesuai itu baru 76%. Ya, jadi masih ada sekitar berapa persen ya? 15%-an gitu ya. ya. 15%-an yang kemudian bukan 15 ya, 19. Pokoknya 95 dikurangin 76 lah ya. Betul, ada gap lah. Sekitar 19 ya, sekitar 19 ya, benar ya? 19 ya, benar. 19%-an yang kemudian perlu diarahkan untuk selesai gitu Mas Eko, diarahkan untuk sesuai. Nah itu kan jadi PR ya. Jadi dilihatin aja nih, nah teman-teman sobat Kanwil ya, baik yang ada di Kanwil sendiri maupun di Pemda gitu ya, bisa ngomong nih, duduk bareng, kira-kira tahun ini kita mau address apa sih, atau kita mau menyelesaikan masalah apa nih. Jadi tiap tahun ada aja yang kita selesaikan, ada aja yang kita tuntaskan. Nah kalau di Jakarta nih, khusus Jakarta, teman-teman Jakarta nih, kemarin sedang asik-asiknya tuh dengan teman-teman Pemda Jakarta ya, klop banget kayaknya sih terkait dengan piutang ya. Jadi ya nggak apa-apa, itu kita coba fokus, bisa nggak kita selesaikan. Kalau ada isu, ada masalah, kita diskusikan lagi. Kira-kira seperti apa jalan keluarnya. Mungkin itu Mas Eko. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferry. Penjelasannya sangat lengkap terkait dengan strategi apa dalam yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengelola keuangan di daerah dalam mempertahankan capaian opini WTP. Tentunya yang menarik adalah Bukan hanya koordinasi mempertahankan loh Mas Eko. Gimana Mas? Bukan hanya mempertahankan loh. Ya. Dalam rangka meraih. Dan meraih dan bahkan mempertahankan ya Mas tentunya ya. Karena kita tidak boleh tutup mata, masih banyak juga yang belum WTP gitu ya Mas. Siap. Ya. Jadi Sobat Kanwil, apa yang disampaikan Mas Ferry tentunya dari Pemda juga menjadi suatu perhatian bahwa meraih capaian opini WTP dan mempertahankan opini WTP itu sebenarnya sama beratnya. Namun tentunya langkah-langkah yang seperti tadi disampaikan Mas Ferry itu harus terus dikomunikasikan, dicoba, bahkan dicontohkan di DKI Jakarta sudah ada tindak lanjut, kemudian saran-saran untuk bertemu ahli dari para pihak, kemudian memformulasikan kebijakan untuk bisa kemudian menindaklanjuti rekomendasi secara tepat. Mungkin seperti itu ya Mas Ferry ya? Betul banget. Karena kalau misalnya kita diem Mas Eko ya, kita nggak tahu kita salahnya di mana gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk menyelesaikannya ternyata stuck atau tertabrak di satu dinding gitu ya, kan kita jadi tahu, oh ini gara-gara ini. Jadi kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang melakukannya, nggak ada yang mencobanya, kita tahunya dari mana nih gitu kan. Jadi ya sama-sama kita coba bareng-bareng. Iya betul. Kalau boleh Mas Ferry mungkin bisa disampaikan ke Sobat Kanwil closing statement lah. Nggak ada opening tiba-tiba closing ya. Dari Mas Ferry untuk disampaikan sesuatu yang sangat apa istilahnya krusial, hot atau menarik dari kacamata Mas Ferry terkait dengan capaian opini WTP ini seperti apa Mas? Silakan Mas. Saya pikir di closing statement saya berikan motivasi aja ya. Boleh. Motivasi aja karena bahasa saya adalah tak ada yang tak mungkin ya. Semuanya pasti ada solusinya gitu ya, bahasanya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu Sobat Kanwil ya merasa stuck gitu ya terkait dengan permasalahan opini WTP ini, di sisi sebelah kanan, kiri, depan, belakang pasti ada yang bisa menyampaikan jawabannya gitu ya.
karena belum ketemu aja sih bahasanya. Dan yang kedua, jangan pernah berpikir berat ya, karena sekali lagi ketika kita enjoy, ketika kita senang dan kita mengupayakan ini memang betul-betul untuk rakyat gitu ya, untuk masyarakat ya, pikirkan itu ya. Selama kita jerih payah mencoba, berusaha, selama itu pula kita akan dihitung berpahala gitu ya. Iya, kita kan mengharapkan itu ya. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk bisa apa namanya mencoba dan terus mencoba ya. Kalau memang belum saatnya ya, kalau di DKI Jakarta sih sudah WTP kemarin ya, tinggal dipertahankan. Tapi untuk Pemda-Pemda yang lain gitu ya, yang belum mencapai WTP saat ini, saya doakan di tahun ini semuanya dapat WTP ya. Amin. Saya doakan juga yang sudah dapat WTP tetap WTP ya. Tadi seperti apa tema di hari ini ya, bertahan pasti bisa ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan WTP, insya Allah bisa bertahan sepanjang tadi ya, jangan pernah lengah atau apa namanya tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat ya. Jadi usahakan aja yang terbaik, nanti hasilnya pasti akan ikut. Demikian dari saya, mungkin sekalian pamit ya. Terima kasih nih sudah Siap, diundang di Bang Kosta. siap. Semoga Bang Kosta makin jaya di udara ya, karena nggak mungkin di darat ya Pak ya. Ya. Bang Kosta Udara ya, di kita udara nih, mengudara Mas Ferry ya. udara ya. Ya Jadi anggap aja semoga online itu mengudara ya Mas Ferry. iya On air gitu. on Bisa air, terbang soalnya kan on ya. air ya kan. Jadi semoga senantiasa berjaya di, ya udah saya lengkapin ya, berjaya di laut, darat dan udara ya. Jelas Pak aja ya Mah. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ferry. Closing statement-nya luar biasa, termasuk tema kita, bahasan kita hari ini luar biasa. Apabila nanti ada kurang-kurang, bisa kita lanjutkan di Bang Kosta edisi berikutnya. Sekali lagi kami terima kasih Mas Ferry atas nama tim Bang Kosta, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran Mas Ferry ini yang luar biasa bagi kami untuk mengetahui, memahami, mengikuti perkembangan seluk-beluk terkait dengan capaian opini WTP ini. Dan Sobat Kanwil semuanya, kiranya waktu kita sudah cukup ya, dan kita akan berjumpa lagi di Bang Kosta edisi berikutnya. Kita tutup acara Bang Kosta hari ini. Sampai di sini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mas Ferry dan Sobat Kanwil yang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.